simulasi sistem. Kami ada kelompok 2 yang terdiri yang bergotakan saya sendiri Muhammad Iflan Suri, NPP 18-3021, dan Dimas Haji Wibisono dengan PP 18-2050. Dosen pengampu dari kelas simulasi sistem D itu Bapak Prof. Taufik Amradi STMT dan Ibu Dina Rahmayanti STMN. Next. Kali ini kita akan mempresentasikan tugas besar simulasi sistem, yaitu simulasi sistem kerja pemrosesan meja kantor menggunakan software Arena. Next. Dalam contoh simulasi stasiun kerja kali ini, kita akan mempresentasikan produk umum produk, yaitu produk yang akan dipilih yaitu produk meja kantor. Biasanya meja kantor berfungsi sebagai tempat dokumen-dokumen penting yang ada di kantor serta tempat meletakkan komputer atau laptop. Meja kantor berbahan dasar kayu. Meja kantor berbahan dasar kayu yang memiliki beberapa komponen. Untuk gambar produk meja kantor diambil dari gambar di Google. Gambar produk meja kantor dapat dilihat sebagai berikut. Next. Langkah pertama dari proses pengerjaan tugas simulasi sistem ini adalah menyusun peta proses operasi dari produk meja kantor. Dapat dilihat kita menyusun atau merancang peta proses operasinya itu berdasarkan kepada komponen-komponen yang paling kecil ataupun komponen dengan level terendah yang terdiri atas kaki laci, penyangga bawah laci, penyangga samping laci bagian atas, laci bagian bawah, kaki bagian depan, belakang, dan penyangga samping, yang dimana terdiri masing-masing prosesnya itu adalah proses pengukuran, proses dipotong, dan proses penghalusan, yang dimana jikalau masing-masing proses itu sudah selesai akan dilanjutkan kepada proses pemrosesan, perakitan hingga menjadi suatu produk yang utuh. Selanjutnya itu ada peta perakitan atau assembly chart. Pada assembly chart ini kita akan menyusun berdasarkan komponen-komponen dengan level paling kecil dari produk tersebut dan akan terdiri dari sub assembly dari komponen-komponen yang paling kecil hingga menjadi sub assembly dan menjadi suatu komponen yang utuh. Next. Adapun model konseptual dari perancangan simulasi sistem meja kantor akan dijelaskan oleh Dimas. Silakan. Oh baik, mungkin untuk model konseptual dari Arena ya akan saya share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bentar? Apakah sudah terlihat, Daf? Masih PowerPoint. Bentar. Apakah sudah kelihatan, Daf? Udah Dimas. Oke. Mungkin untuk yang pertama itu dari kami itu merancang berupa meja kantor, yang mana ini merupakan modul create, yang mana modul create ini memulai yaitu berupa kedatangan bahan baku. Jadi setelah bahan baku datang itu nanti akan dilanjut ke bagian advance transfer, yang mana itu digunakan modul stasiun. Dimana di sini kami memulai dengan stasiun pengukuran. Untuk stasiun pengukuran ini sendiri sudah dapat beberapa resource di dalamnya, gitu. Yaitu berupa 8 banyaknya komponen yang kami punya untuk merakit sebuah meja tadi. Lalu ini
Nah, di dalam proses inilah nanti terdapat beberapa proses tadi, yang mana yang resource tadi, yang mana itu ada pengukuran komponen, pengukuran laci meja, dan pokoknya itu semuanya pengukuran dari semua komponen yang sudah kami buat. Lalu ini setelah lanjut ke proses itu nanti akan dibuat mengenai rute. Jadi ini mengenai modul rute ini, modul proses operasi di bagian rute ini, kami membuat rute SK pemotongan, yang mana ini nanti menghubungkan atau menandakan bahwa untuk SK selanjutnya itu SK pemotongan. Jadi di sini setelah di SK pemotongan ini akan terjadi proses pemotongan komponen-komponen, yang mana terbagi atas beberapa resource tadi untuk pemotongan-pemotongan. Lalu itu lanjut kepada rute SK penghalusan, yang mana ini sama dengan yang tadi, yang mana itu nanti akan menghubungkan SK sebelumnya dengan SK selanjutnya itu SK penghalusan. Lalu di sini juga akan dilakukan proses penghalusan komponen-komponen. Lalu setelah itu ini untuk modul separate, ini kami memiliki banyak modul separate, yang mana untuk modul separate ini berguna mengumpulkan modul-modul atau proses yang nantinya akan dilakukan pada assign. Jadi proses-proses di separate ini nanti akan dilakukan pada assign tadi. Lalu untuk separate ini, di tiap-tiap separate yang terakhir ini ada separate 10, 11, 12 itu masing-masing memiliki masing-masingnya itu memiliki 2 assign, yang mana untuk modul separate tadi kan untuk menassemblikan tipenya hasil dari modul yang akan sebelum dari modul batch tadi, modul batch yang akan datang. Lalu ini ada assign ini untuk memasukkan nilai baru atau entity tadi itu. Mungkin bisa dilihat salah satu contohnya itu ini assign, mana ini terdiri dari entity type, entity picture, atributnya itu berupa meja kantor, lalu variabel itu kaki laci, begitu seterusnya. Lalu setelah assign ini dilakukan, itu kan barulah nanti akan dirakit pada batch ini. Di batch ini akan diassembly semua yang ada di assign tadi, sehingga nanti akan terakit dari proses assign tadi itu atau proses operasi meja kantor. Lalu itu nanti lanjut kepada bagian record ini. Record ini tujuannya untuk menampilkan data statistik yang akan ditampilkan dari hasil output arena ini. Lalu untuk terakhir yaitu dispose. Dispose inilah yang menandakan bahwa nantinya akan bisa menampilkan output di arena sendiri. Ini untuk running programnya. Coba saya lihat ke modul setelah itu, yaitu ada program yang sedang running juga. Mungkin kita akan lakukan ulang.
Mungkin mohon menunggu karena runningnya agak berat. Nah, mungkin ini bisa dilihat dari proses running model konseptual yang telah kami buat itu. Itu dia di Trian. Mungkin tunggu sampai outputnya keluar. Nah, ini akan menampilkan output dari Arena sendiri. Ini merupakan output dari Arena. Jadi untuk number out-nya itu ada besar 14, frame-nya 14. Lalu, nah ini merupakan entity dari tiap-tiap waktu, mana ada NVA time, waktu menunggu, waktu transfer, lalu total dari waktu di tiap masing-masing SK tadi. Ini dapat dilihat waktunya average rata-rata waktu itu sekitar 5,89 menit. Untuk waktu menunggunya itu ada 8,095 menit. Mungkin lanjut, ini waktu menunggu tadi. Untuk di proses pemotongan itu ada 3,1 menit, di proses penghalusan itu ada 0,11 menit, dan proses pengukuran itu ada 2,4 menit. Ini untuk resource. Nah, ini merupakan chart dari resource yang sudah dibuat tadi, yang mana pada bagian model konseptualnya itu diinputkan resource berdasarkan warna-warna ini. Ini ada keterangan di samping, dan ini untuk hasil dari input ini itu banyak produk yang diproduksi itu ada sekitar 13,7 produk. Lalu mungkin kita lanjut ke PPT. Apakah sudah kelihatan PPT-nya, Dav? Masih belum. Oke, Dav. Oh, ini apakah sudah kelihatan, Dav? Udah. Ini merupakan model konseptual tadi. Nah, ini untuk input analyzer-nya, data-data dari data yang sudah dibangkitkan tadi gitu, pada Excel data analisis. Ini salah satu input analyzer dari proses pemotongan, yang mana ini didapatkan distribusi dari input analyzer itu berupa distribusi normal, yang mana nantinya
pada bagian expression ini nanti akan dimasukkan atau diinputkan kepada modul Arena. Nah, ini merupakan error dari masing-masing distribusi, dimana sehingga terpilih distribusi normal karena memiliki error yang paling kecil. Mungkin untuk selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memvalidasi atau memverifikasi dari hasil data running yang telah dijelaskan oleh sebelumnya. Untuk memvalidasi dan verifikasi itu, kita mengambil data 30 data bilangan random dari waktu tunggu dari masing-masing session kerja. Maka kita akan memperoleh signifikansi yaitu sebesar 0,2, di mana signifikansi hasil dari 0,2 itu merupakan hasil signifikansi dari proses uji normalitas dari data-data yang telah dipresentasikan sebelumnya. Maka dapat dibandingkan dengan signifikansi alfa yaitu sebesar 0,05, di mana signifikansi dari hasil data itu sebesar 0,2, maka dapat disimpulkan bahwasanya 0,2 lebih besar daripada 0,05. Itu menjadikan pembuktian bahwasanya data-data yang sudah ditampilkan sebelumnya itu merupakan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu adalah merupakan dari lanjut next. Itu merupakan t-test. T-test ini dapat menyimpulkan bahwasanya kevalidan data tersebut berdasarkan kasus nyatanya. Dapat diperoleh signifikansi sebesar 0,00, yang dimana itu menjadikan pembuktian bahwasanya 0,00 lebih kecil daripada signifikansi alfa yaitu sebesar 0,05, sehingga terbukti bahwasanya tidak ada perbedaan rata-rata antara simulasi yang telah dijelaskan sebelumnya dengan simulasi di dunia nyata. Next. Selanjutnya untuk analisis input dapat dijelaskan. Suaranya masih belum kedengaran, soalnya masih off, mikrofonnya masih off. Maaf, mungkin itu untuk analisis output ini sudah saya jelaskan tadi pada saat meruningkan Arena, yang mana pada saat menjalankan Arena tadi itu keluar outputnya berupa kategori overview atau reportnya. Jadi itu ada beberapa yang sudah saya jelaskan tadi berupa waktu entitasnya, total waktunya, waktu menunggu, dan itu ada banyak produk yang dapat diproduksi pada modul awal. Jadi pada modul konseptual itu untuk banyak produk yang diproduksi itu tadi sebanyak 13 atau 14 produk, 13, mungkin lanjut saya akan menampilkan mengenai analisis atau berupa skenario yang sudah saya rancang. Ini saya akan share screen lagi. Apakah sudah kelihatan, Daf? Sudah, Daf? Udah. Bentar.
Mungkin selanjutnya itu seperti yang sudah terlihat pada share screen, itu merupakan proses dari skenario yang sudah saya rancang dan rekan saya rancang, yang mana untuk skenario ini dimulai dari merunningkan arena yang sudah dijalankan, yang mana tadi sudah dirunningkan arena model konseptualnya, yang mana itu yang saya input di sini. Ini ada banyak, ini ada beberapa kriteria, yang mana ini untuk original ini merupakan model awal atau model konseptual yang sudah kami rancang. Lalu di sini kami mengambil skenario sebanyak 2 skenario, yang mana skenario 1 dan skenario 2. Di sini untuk yang bagian kontrolnya ini, itu ada beberapa yang kami masukkan, atau semua dari resource yang ada di model konseptual kami masukkan ke sini. Dan untuk model awal itu nilainya itu sengaja diberikan 1 semua pada semua kontrol. Sedangkan untuk skenario 2 dan 3 itu diasumsikan saja, sehingga nanti akan menghasilkan ini berupa yang dapatkan, yang kami ambil untuk outputnya itu berupa entity dari total time ya, atau waktu totalnya dari produksi. Lalu banyak produk yang dapat diproduksi. Ini bisa dilihat bahwa untuk total waktunya itu yang paling kecil itu yaitu berupa dari skenario 2, yang mana skenario 2 ini memiliki waktu yang lebih kecil dari skenario 1 dan modul awal, yang mana yang memiliki waktu sebesar 5,2, sedangkan untuk skenario 1 itu waktunya 5,3 menit, dan untuk modul awal sendiri itu lebih lama, yaitu 5,89. Untuk banyak produk yang diproduksi tadi ini, dari total waktu produksi ini dapat dilihat bahwa untuk skenario 2 itu waktunya cepat, dan untuk produk yang diproduksinya pun lebih banyak dibanding skenario 1 dan model awal. Jadi bisa kita lihat untuk banyak produk yang produksi di skenario 2 ini berupa sebanyak 20 produk. Untuk yang di skenario 1 itu ada 19 produk, sedangkan di model awal itu hanya 14 produk yang bisa diproduksi. Lalu ini mungkin untuk chart dari skenario tadi, yang mana didapatkan skenario yang terpilih itu yaitu skenario 2, yang mana ini bisa dilihat untuk warna hijau. Chart warna hijau ini berupa banyak produk yang diproduksi. Untuk chart warna biru itu total waktu produksinya. Jadi sharing dengan total waktu produksi dan banyak produk yang diproduksi, itu yang paling efektif atau yang paling bisa dipilih atau dijadikan untuk skenario itu berupa yaitu skenario 2. Mungkin bisa dilihat pada modul arenanya. Bentar. Apakah sudah kelihatan dah? Udah. Yang di arena. Oke. Mungkin ini untuk yang skenario 1. Jadi untuk yang skenario 1 ini bisa kita lihat bahwa pada skenario tadi itu kita menambahkan bagian resource-nya, yang mana di bagian capacity ini kita buat sesuai dengan yang telah di-input di skenario tadi. Jadi ini ada contohnya operator penyangga meja, mesin potong ada 4 dan seterusnya.
Jadi setelah ini diinput, nanti akan terdapat perubahan setelah dilakukan skenario ini. Mungkin bisa kita coba. Mungkin tunggu sebentar. Oh, ada program yang running. Apakah sudah kelihatan lagi, Dav? Sudah. Mungkin kita coba running programnya. Setelah diinputkan data-data atau resource yang ada di skenario tadi, skenario 1. Mungkin ini bisa dilihat bahwa proses dari running itu dapat berjalan. Mungkin supaya lebih jelasnya nanti kita lihat pada bagian reportnya. Oh, baik, mungkin ini untuk report dari skenario 1. Mungkin untuk reportnya diulang kembali karena tadi ada masalah sedikit. Oke, masih loading untuk reportnya. Sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan skenario 1 tadi. Jadi untuk waktu menunggu pada skenario 1 ini itu berubah menjadi 5,91. Lalu total dari waktu produksi itu sebesar 5,25 menit. Lanjut ke selanjutnya. Ini banyak produk yang dapat diproduksi dari skenario 1 tadi, yaitu sebesar 19,7759 produk. Yang mana pada model awal tadi, model awal itu hanya sebanyak 14 produk yang bisa diproduksi. Ini mengalami
peningkatan pada skenario 1. Mungkin kita lanjut pada running skenario 2. Mungkin ini kita coba untuk running. Masih ini untuk skenario 2 ya. Masih loading juga. Nah, ini sudah running untuk skenario 2 ya. Mungkin mohon menunggu karena replikasi itu ada sebanyak 58. Untuk tampilannya mungkin tidak terlalu berbeda. Mungkin untuk perbandingannya itu bisa kita lihat pada reportnya nanti. Ini untuk reportnya. Bisa kita lihat juga. Langsung saja pada bagian banyak produk yang dapat diproduksi itu sebanyak 20,862. Jadi ini lebih ke 20 produk. Jadi ini sedikit lebih banyak daripada skenario 1 tadi. Mungkin untuk selanjutnya itu kita akan pindah kepada PPT. Jadi berdasarkan dari apakah PPT-nya sudah kelihatan, Dav? Udah. Apakah masih belum? Udah. Oh, ini. Oke, mungkin bisa kita lihat. Ini untuk model awalnya tadi. Nah, ini untuk perbandingan. Jadi di sini berdasarkan dari skenario yang terancang tadi bisa kita pilih dari segi banyak produk yang diproduksi itu, mana didapatkan produk yang diproduksi paling banyak itu pada skenario 2, sehingga skenario 2 bisa menjadi skenario terpilih pada bagian ini. Tidak hanya itu, pada bagian waktu itu sendiri itu juga skenario 2 memiliki waktu yang lebih sedikit daripada
pada waktu skenario 1 dan model awal. Mungkin sekian Daf untuk skenario-nya. Baik, terima kasih Dimas. Dari penjabaran dan presentasi dari kelompok 2 akan telah berakhir. Terima kasih kepada Ibu Tina selaku bersama dengan kuliah. Mungkin saya dan Dimas akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.